PMI menyampaikan bahwa terjadi penumpukan barang-barang kiriman pekerja migran Indonesia dari berbagai negara yang dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan Tanjung Perak Surabaya. Saat ini barang kiriman PMI tersebut tidak dapat diproses pengeluarannya karena belum ada aturan khusus yang mengatur barang PMI. Sebagai informasi kami sampaikan bahwa barang kiriman PMI sangat berbeda karakteristik maupun kondisi barangnya dengan barang kiriman. Namun sebagian besar barang PMI berisi pakaian bekas pakai, barang kebutuhan rumah tangga, dan oleh-oleh makanan untuk sanak keluarga di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut kami sampaikan kronologinya. 1. Proses pengeluaran barang PMI telah berjalan puluhan tahun, di mana dalam proses pengeluaran barang PMI sangat sederhana dan tidak menemukan kendala. Dokumen impor PIBK, pemberitahuan impor barang khusus, diajukan secara manual, di mana dalam satu kontainer ada sekitar 400 pengirim diwakilkan dalam satu orang yang dicantumkan dalam PIBK. 2. Selanjutnya terbitlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 PMK dan seterusnya tentang ketentuan kepabeanan cukai dan pajak atas impor barang kiriman, di mana salah satu hal penting dari aturan tersebut adalah berubahnya dokumen impor dari PIBK manual menjadi komputerisasi menggunakan CN, Consignment Note. Setelah terbit Nota Dinas Direktur Jenderal Bea Cukai nomor sekian-sekian-sekian tentang penyeragaman layanan impor barang kiriman pekerja migran Indonesia, maka pengeluaran barang PMI sudah tidak diperbolehkan lagi dengan menggunakan PIBK manual dan digantikan menggunakan Consignment Note. 3. Dampak dari penerapan CN untuk barang kiriman PMI adalah terhambatnya pelayanan, sehingga memaksa pejabat bea dan cukai untuk membuat beberapa kebijakan, di antaranya mengenakan tarif bea masuk sebesar 7,5% dan pengecualian atas dokumen perizinan dari Kementerian Perdagangan. Kebijakan ini diberikan kepada barang kiriman PMI yang nyata-nyata bukan dagangan dan jumlahnya wajar. Pada bulan September, kebijakan yang diambil oleh pejabat bea dan cukai dipertanyakan oleh aparat penegak hukum di lingkup Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Seluruh perusahaan jasa titipan dan pejabat bea dan cukai yang berkaitan dengan proses pengeluaran barang PMI dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum. Loh, udah banyak yang nonton nih. Ini mana tadi? Di lingkup Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, seluruh perusahaan jasa titipan dan pejabat bea dan cukai yang berkaitan dengan proses pengeluaran barang PMI dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum. Pada tanggal 9 Oktober, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Tanjung Mas mengeluarkan surat nomor sekian-sekian-sekian tentang penegasan ketentuan kepabeanan bea cukai dan pajak atas impor barang kiriman, di mana ditegaskan kembali bahwa
pejabat bea dan cukai sudah tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan sebagaimana yang telah diambil sebelumnya. Surat ini langsung berlaku pada hari saat itu juga, sehingga berdampak pada barang kiriman PMI tidak bisa keluar. Karena umumnya barang bekas dan harus ada izin dari Kementerian Perdagangan. Pada tanggal 17 Oktober 2023 mulai diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2023 tanggal 15 September 2023 menggantikan PMK nomor. Suaraku kedengaran nggak ya? Suaraku kedengaran ya? Di mana dalam PMK tersebut tetap belum mengatur secara khusus barang kiriman milik PMI. Sehingga permasalahan barang PMI ini masih belum terselesaikan. Ada dua hal pokok yang menjadi permasalahan dalam PMK 96 tahun 2023, yaitu kebijakan fiskal kewenangan Departemen Keuangan CKI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan jumlah serta kondisi barang yang diimpor kewenangan Kementerian Perdagangan. Departemen Keuangan telah menyelesaikan rancangan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur barang PMI, namun diundangkannya peraturan ini harus menunggu peraturan Kementerian Perdagangan keluar terlebih dahulu. Sementara peraturan Kementerian Perdagangan khusus barang PMI ternyata dikeluarkan dalam satu paket dengan revisi Permendak tahun nomor 25 tahun 2022, dan belum diketahui kapan akan selesai peraturan tersebut. Setelah kami melakukan pertemuan dengan Direktur Impor Kementerian Perdagangan, dalam pertemuan tersebut kami meminta solusi atas penyelesaian barang kiriman yang telah menumpuk di pelabuhan. Namun kami hanya dijanjikan untuk menunggu hasil revisi Permendak 25 yang saat itu diinformasikan dalam 1 minggu ke depan akan selesai. Pada tanggal 4 November, kami dan perwakilan PMI mengadakan pembicaraan di live TikTok Mr. Z dengan Kepala BP2MI untuk mencari penyelesaian atas barang kiriman. Karena memang bukan kewenangan BP2MI, Bapak Kepala BP2MI berjanji untuk segera menuliskan surat kepada instansi terkait untuk segera dipikirkan bagaimana penyelesaian hal tersebut. Dan memang benar, tanggal 6 November 2023, Kepala BP2MI mengirim surat kepada Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan terkait tentang pengeluaran barang kiriman pekerja migran Indonesia di pelabuhan. Berbagai upaya PMI maupun PJT melalui media sosial dan media online telah kami lakukan agar permasalahan ini terdengar oleh pemerintah pusat maupun para wakil-wakil rakyat di DPR. Tetapi sampai saat ini tidak ada tindakan yang nyata dari pemerintah. Telah ada 70 kontainer barang kiriman. Kalau 70 itu, kalau dalam satu kontainer itu isinya 400, 4 kali 7 itu ada berapa itu? 140. Ada 3.400 pengiriman. 70 kontainer barang kiriman PMI yang belum dapat diproses. Sebagian besar barang PMI berisi makanan dan baju layak pakai, sehingga apabila tidak segera diproses pengeluarannya, makanan menjadi busuk atau daluarsa dan merugikan PMI.
Saat ini beberapa perusahaan jasa logistik melakukan pengurangan karyawan karena belum ada kepastian apakah industri jasa logistik untuk barang PMI masih bisa berjalan, bertahan, atau bahkan mengalami kebangkrutan. Berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Komisi Ombudsman dapat membantu mencari penyelesaian yang terbaik atas barang-barang kiriman milik PMI yang telah lama menumpuk di pelabuhan sambil menunggu peraturan yang khusus mengatur barang milik PMI. Saat ini masih banyak barang kiriman PMI yang terlantar di luar negeri dan tidak dapat dikirim ke Indonesia. Untuk melengkapi permohonan ini kami kirimkan sebagai berikut. Iya, dah. Ini teman-teman semua sudah berusaha ya dengan kawan-kawan ya, para PM Paguyuban PCT Semarang. Mudah-mudahan nanti PCT Semarang ini ada juga masuk di sini ya kawan-kawan ya.